Oke teman-teman, kita lagi cek RPW ini. Pukul 5:20 ya, jam 5-an ini. Kondisinya seperti ini RPW-nya. Ya, kadang-kadang memang kita sering menyempatkan diri ya untuk mampir lihat RPW. Pantauan sore seperti ini entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, hitung-hitung buat refreshing ya teman-teman ya. Hitung-hitung buat refreshing sambil cuci mata. Ya, ini RPW kami hari ini genap pas usia 10 bulan ini. Kondisinya kalau sore seperti ini. Tadi sebenarnya pengen mampir agak sorean biar dapat respon sorenya, tetapi tadi ada kesibukan ya sudah dapatnya ini jam 5:20 ya, tadi jam 5-an lah tadi. Kondisinya seperti ini. Nah, pemantauan seperti ini ya bertujuan salah satunya untuk memastikan bahwa RPW kita baik-baik saja ya, dalam artian kalau pantauan dari luar seperti ini kan nanti kelihatan apakah terpanggilnya masih oke, responnya masih bagus. Jangan sampai nanti kalau kita tidak sering lihat dari luar seperti ini tiba-tiba speakernya mati atau apa, terutama bagi RPW yang jauh ya dari tempat tinggal kita. Kalau yang dekat rumah, di samping rumah atau yang di atas rumah tidak masalah, setiap hari kita bisa lihat. Oke, saya cari tempat PW dulu teman-teman, nanti sambil kita diskusi. Sorry, kepencet, mau saya zoom tadi itu malah kepencet. Nah ini, oke, kayaknya sudah PW ini saya di sini. Jadi ya perawatan di RPW itu harus rutin kita laksanakan ya, harus kita rawat dengan baik, baik di dalam maupun di luar. Kalau di dalam kan 1 bulan sekali. Nah kalau pemantauan dari luar ya seperti ini, pas kita lagi santai, lagi ada waktu luang, kita bisa tengok anak kita ini. Anak ya. Nah, sedikit cerita ini, kalau kita di tim BWS ini punya tradisi ya, punya tradisi RPW ini kita anggap sebagai anak. Jadi ya memang di awal-awal seperti ini butuh ragat ya, apa istilahnya, butuh ragat itu ya, perlu biaya lah untuk perawatannya, untuk rehabnya misalkan, untuk perbaikan internalnya jika belum sesuai. Dan nanti tibanya dia sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri, akan enak kita tinggal leha-leha. Nanti suatu saat ketika mungkin kita sudah lansia, tahu di umur berapa, gantian dia ini yang membiayai kita. Seperti itulah sedikit filosofi kami yang kita anut di tim BWS. Oke teman-teman, kita mau diskusi apa ya hari ini ya, agar nuansanya nyambung. Mungkin kita diskusi terkait dengan setting suara panggil kali ya, lebih nuansanya lebih nyambung. Jadi terkait dengan setting suara panggil itu sebenarnya sangat luas ya, sangat luas. Kita berkali-kali sudah sering membuat konten tentang setting ya, baik suara panggil, suara tarik, suara inap, semua. Bahkan untuk setting suara panggil sudah kita ulas berkali-kali di beberapa konten sebelumnya. Nanti juga akan kami cantumkan di deskripsi ya linknya ya, mulai dari bagaimana memilih suara yang bagus dan berkualitas, kemudian tips setting suara panggilnya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk men-setting suara panggil, sudah pernah kita bahas semuanya. Nah kali ini saya akan membahas dari sudut pandang yang berbeda yang belum pernah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Nah misalkan gini, misalkan ada setelan volume yang dianjurkan oleh editor, misalkan untuk suara apa, suara X, arah pukul berapa, contoh misalkan arah pukul 10. Nah bagaimana, apakah harus sama seperti itu atau bagaimana? Kalau pendapat kami ya itu sebagai ancer-ancer boleh saja, tetapi nanti harus ada sedikit penambahan ya teman-teman. Jadi gini, suara panggil itu kan nanti terkait dengan output suaranya, terkait dengan desibel meternya dari suara panggil tersebut. Ada beberapa standar yang sudah diteliti oleh beberapa kalangan teman-teman
terkait berapa desibel untuk suara panggil yang ideal. Nah, itu terkaitnya juga dalam banyak hal ya, misalkan case by case dalam satu RBW pasti berbeda. RBW yang berada di dekat dengan perbukitan, dengan di lapang terbuka, atau dengan yang RBW yang berada di samping kanan kiri gedung pasti nanti agak sedikit berbeda. Jadi boleh saja menggunakan setelan yang seperti itu, tapi nanti harus disesuaikan. Itu sebagai patokan ya kalau menurut kami. Nah, itu ancer-ancernya adalah pukul sekian, tetapi nanti penerapannya harus ada modifikasi sedikit. Kalau kami gini teman-teman, jadi misalkan kami biasa setting suara, misalkan kita ukur untuk desibelnya di suara panggilnya, ketemunya di pukul 10 atau pukul 9 misalkan. Nah, di range antara 9 dan 10, pukul 9 dan pukul 10 tersebut kita akan coba nanti di jam bermain walet atau sore hari lah biasanya, atau saat mendung, atau saat cuacanya syahdu-syahdu kayak gini, biasanya kan respon kan banyak. Nah, itu kita coba dari range sampai 9 sampai 10 tersebut, mana yang responnya paling bagus. Kita biasanya butuh 2 orang, yang satu memegang tune, memegang setelan volume, kemudian yang satunya mengamati respon waletnya. Nah, nanti disesuaikan posisi yang pas responnya paling bagus kayak gimana. Kalau ternyata beberapa masih terlalu kencang sehingga mental, bisa diturunkan sedikit sampai ketemu benar-benar posisi enaknya. Kalau kami biasanya seperti itu, jadi lebih enak. Tetapi kita juga sudah punya ancer-ancer yang tadi, yang dari editornya misalkan, suara ini dapatnya di angka berapa. Kemudian, selain itu juga banyak hal ya yang mempengaruhi dari suara panggil tersebut. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nanti untuk hal-hal yang lain terkait dengan settingan volume suara panggil akan kami cantumkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa simak supaya pemahamannya utuh mulai dari awal sampai akhir, bagaimana tips dan trik dalam men-setting suara panggil yang ideal. Oke, sekian dan salam dari kami tim Bumi Walet Sulawesi.